alamat rumahnya salah. Ya, tidak harus bilang Ongkosnya saksinya. mahal, Bu. Iya, lewat HP-nya dia video call nggak boleh itu. Cuma jadi saksi ya. Potas Podcast PTA Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Potas dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Hairunisa Yusuf. Kali ini saya ditemani narasumber yang luar biasa, orang pertama di Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Beliau di Pengadilan Tinggi Agama Semarang dilantik pada tanggal 11 Juni tahun 2025, dan kali ini beliau akan menerangkan atau menyampaikan lebih lanjut tentang Perma nomor 7 tahun 2022. Untuk itu mari kita sapa bersama beliau. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Desa. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Semoga kita semuanya sehat. Amin, amin. Sobat Potas dimanapun Anda berada, perubahan adalah sebuah keniscayaan. Segala sesuatu terus berubah seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, kita harus beradaptasi, kita harus berinovasi untuk selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Begitu juga dengan Mahkamah Agung yang selalu melakukan inovasi-inovasi menuju peradilan agung berkelas dunia. Salah satu inovasi Mahkamah Agung adalah memodernisasi administrasi di peradilan dengan mengeluarkan Perma nomor 1 tahun 2019. Namun seiring berjalannya waktu, Perma itu telah diubah dengan Perma nomor 7 tahun 2022. Untuk itu, mari kita berbincang santai untuk mengupas apa perubahan-perubahan Perma 1 2019 menjadi Perma nomor 7 tahun 2022. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Sobat Potas yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan membahas Perma nomor 7 tahun 2022. Tentunya kita semuanya sudah membaca, namun saya akan menyampaikan beberapa hal penting tentang perubahan-perubahan yang ada di Perma nomor 7 tahun 2022 terhadap Perma nomor 1 tahun 2019. Jadi ada beberapa perubahan Mbak Nisa dalam Perma nomor 7 tahun 2022 ini. Yang pertama tentang perkara kalau penggugatnya sudah mengajukan secara elektronik. Ya, kalau dalam Perma nomor 7 dalam Perma nomor 1 tahun 2019 itu ketika akan melakukan persidangan elektronik harus meminta persetujuan kepada tergugat. Tetapi dalam Perma nomor 7 tahun 2022 ini tidak perlu meminta persetujuan dari tergugat. Berarti kalau penggugatnya sudah mengajukan secara ikot ya Bu ya, itu secara otomatis persidangan persidangannya litigasi. Tidak harus tergugatnya, kalau bahasa Jawanya ditari itu ya. Iya, tidak betul. dimintai persetujuan, secara otomatis akan sidangnya litigasi. Ini perubahannya di sana itu ya. Kalau tergugatnya tidak mau, ini nanti persidangannya hybrid. Ya. Jadi tergugat itu bisa tidak hadir. Artinya hadirnya itu menyerahkan jawaban ataupun hal-hal lain, misalnya pembuktian, itu diserahkannya kepada petugas atau meja ekot yang selanjutnya nanti akan dibantu oleh PP untuk mengupload dokumen yang diajukan oleh pihak tergugat sehingga persidangan itu secara hybrid. Berarti ketika tergugat itu tidak bersedia dengan litigasi, apakah harus ada surat pernyataan ataukah bagaimana Ibu? Ya, prosesnya ketika
sidang pertama itu kan mereka hadir ya. Kemudian ditempuh proses mediasi. Harus hadir ya Ibu kalau Iya, mediasi ya. mediasi. Ketika mediasi sudah gagal, lah itu baru dimulai persidangan secara litigasi. Nah, disitulah tergugat menyatakan saya tidak bersedia misalnya gitu. Kalaupun tidak bersedia, litigasi tetap jalan, tetapi untuk tergugatnya ini hybrid ya. Nah, dia menyerahkan dokumen-dokumennya ke meja ikot. Jadi menyatakan tidak bersedia dilaksanakan persidangan secara litigasi. Oke Ibu. Sobat Potas, perlu diketahui masyarakat semua bahwa dengan Perma nomor 2 tahun 2 Perma nomor 7 tahun 2002 itu tadi tergugat tidak penggugat kalau mendaftarkan perkara secara ikot secara otomatis persidangannya dilakukan secara litigasi. Apabila tadi tergugat tidak bersedia, persidangan akan dilakukan secara hybrid. Oke, bisa dilanjut Ibu. Kemudian di dalam Perma nomor 7 ini kalau penggugat itu harus sudah mencantumkan alamat elektroniknya dalam gugatan ya. Kemudian kalau dia sudah tahu alamat elektronik dari tergugat itu bisa langsung dicantumkan di dalam gugatan tersebut. Nah, itu yang email itu ya Ibu. Iya, alamat domisili elektroniknya email itu ya. Itu email. Kemudian ada perubahan juga tentang pengguna terdaftar maupun pengguna lain ini bisa menggunakan mengajukan perkara secara prodeo. Jadi Perma nomor 1 2019 belum mengakomodir perkara prodeo yang ikot ini Bu? Iya, belum. Sekarang yang Perma 7 itu sudah mengakomodir ya. Prodeo bisa dilakukan dengan ikot. Iya. Sudah ada penambahan itu ya. Jadi perubahannya tentunya perubahan ke lebih perbaikan-perbaikan. Iya, ya, memberikan mengakomodir. Bisa dilanjut Ibu? Bisa, silakan. Kemudian di dalam mengupload salinan putusan itu panitra itu harus mencocokkan ya, jangan sampai nanti sudah diupload ternyata tidak ada yang tidak cocok. Nah, itu kan nanti akan mempengaruhi hari dan dalam penguploadan itu ya. Kalau ada perubahan kan berarti otomatis ada upload ulang. Dan ini juga ada para pihak yang sempat komplain loh. Ini saya itu 2 hari sebelumnya saya sudah melihat salinan putusan yang diupload. Kemudian hari berikutnya saya membuka lagi. Kok berbeda? Nah, ini untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, maka panitra itu harus mencocokkan salinan putusan yang akan diupload. Note untuk panitra pengadilan agama di Jawa Tengah harus lebih teliti. Putusan yang akan diupload harus diteliti dahulu. Itu ya Ibu ya. Catatannya untuk panitera pengadilan agama di Jawa Tengah khususnya. Tapi untuk semua panitera harus melakukan itu. Betul, Mbak. Lagi Ibu bisa dilanjut perubahannya? Ada perubahan yang terjadi yaitu di pasal 4. Persidangan secara elektronik dalam Perma ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan, permohonan, keberatan, perlawanan atau intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, simpulan, pengucapan putusan, serta upaya hukum banding. Ini di pasal 4 disebutkan seperti itu. Nah, sebelumnya juga ada perubahan bahwa Perma ini ya tentang administrasi perkara tingkat pertama maupun banding ya, ini sudah difasilitasi ya. Kalau di Perma nomor 1 tahun 2019 itu harus ada persetujuan juga. Nah, sekarang di Perma ini tuh tidak perlu
diperlukan adanya persetujuan. Bisa langsung Iya, otomatis. langsung. Mau baik tingkat pertama maupun tingkat banding, itu juga ada perdata khusus, kemudian perdata agama, juga tata usaha militer maupun tata usaha negara, itu semuanya sudah tercakup di dalam Perma nomor 7 tahun 2022. Jadi untuk perkara yang banding, ya, ketika sudah ikut pastinya di tingkat pertama, otomatis bandingnya juga ikut. Tidak perlu persetujuan, Iya, begitu ya Ibu, betul. pihak lawannya. Terus yang pembuktian tadi Ibu, pembuktian itu bukti-bukti kan harus diupload ya Bu. Iya. Ya. Nah bagi tadi ada kasus ada tergugat yang tidak mau secara elitigasi. Ya. Ya. Bukti-bukti yang mau disampaikan oleh tergugat itu caranya bagaimana Bu? Kan tidak bisa mengupload dia. Iya, jadi karena dia tidak bisa mengupload, maka dia datang ke pengadilan dengan membawa dokumen itu. Ya, kalau tidak ada soft copy ya hard copy-nya dibawa, nanti akan dibantu oleh meja ekot. Nah, meja ekot setelah menerima dokumen itu menyampaikan kepada panitera pengganti untuk di-upload. Jadi tugas panitera pengganti terkait dengan Perma nomor 7 tahun 2022 ini ada tambahan itu tadi Mbak. Ya. Membantu Harus ya untuk membantu para mengupload. pihak yang tidak Iya. bisa karena tidak pakai ikot tadi, Iya. yang pihak lawannya membantu ya. Iya. Panitera penggantinya pengganti. harus membantu mengupload bukti-bukti Iya. tersebut. Terus Ibu, untuk saksi bagaimana? Untuk Harus saksi, hadir di ya. persidangan ataukah ada Ada pengecualian juga ya. Artinya kalau saksi tidak bisa hadir karena jauh, tapi kalau masih dalam satu wilayah ya hadir. Tapi kalau jauh bisa secara daring ya. audiovisual Iya. ya, telekonferen kayak gitu ya. Melalui pengadilan agama tempat saksi itu berada. Jadi kita Contoh ya, saksi kita ternyata ada di Kalimantan Barat. Nah, berarti nanti saksi itu bisa telekonferen dari pengadilan agama setempat itu ya. Jadi nggak boleh hanya lewat HP-nya dia video call, nggak boleh. Jadi Harus tetap hadir di kayak pengadilan forum persidangan. persidangan. Iya, gitu Mbak. Oke, masyarakat perlu mengetahui bahwa Perma nomor 7 tahun 2022 mengakomodir juga tentang saksi yang tidak bisa hadir di persidangan itu bisa karena jarak yang tidak memungkinkan bisa hadir di pengadilan tempat tinggalnya. Tidak boleh pakai HP atau laptop, tapi harus hadir di pengadilan agama setempat. Oke, luar biasa Perma nomor 7 tahun 2022 makanya ini ya. mendunia, termasuk kalau berada di luar negeri itu harus tidak harus pulang ya, tidak harus pulang. Ongkosnya saksinya. mahal Bu Iya, untuk betul. cuma jadi saksi ya. Iya, maka diperiksa melalui perwakilan Indonesia di negara tersebut. Jadi KBR ya atau apa Ibu? Di ya, perwakilan di habis sana ya, konsulat, konsulat bisa, ya. konsulat. Oke, itu memang IKOT ini sangat membantu kita ya. Betul. Untuk menciptakan peradilan yang cepat, ringan, sederhana. Itulah cita-cita Mahkamah Agung supaya masyarakat itu ketika berperkara tidak mengalami kesulitan-kesulitan untuk mempermudah masyarakat yang berperkara di pengadilan. Ada lagi Bu perubahannya? Perubahan tadi tentang hari ya Mbak. Hari itu di Perma nomor 7 tahun 2022. Hari itu kalau dulu disebut hari kerja, tapi di Perma ini yang dimaksud hari adalah hari kalender. Berarti Sabtu Ahad tetap dihitung ya Bu? Tetap dihitung. Ya, iya. jadi tidak cuman perubahannya di sana ya. Kalau kemarin kita ngitungnya hari kerja itu kan hari masuk kerja. Iya, Nah, betul. kalau ini hari kalender berarti Sabtu, Minggu juga Ya, dihitung ya. Kecuali kalau jatuhnya BHT itu di hari Minggu, ya berarti nanti besoknya Senanya gitu bisa ya. Iya, gitu. Jadi jangan lupa ini ada perubahan, jangan sampai yang upaya hukum nanti malah telat
karena masih memegang atau membacanya Perma nomor 1 2019 yang memakai hitungan hari kerja. kerja. Sekarang Ya. kita memakai Perma nomor 7 2022, hitungan harinya adalah hari kalender. Sabtu, Minggu tetap dihitung untuk upaya hukum. Ya. Ada lagi Ibu yang perubahan-perubahannya? Ada perubahan lagi tentang adanya pemanggilan dengan surat tercatat ya melalui pos. Pos, ya. Nah, surat tercatat melalui pos. Ini dalam apa namanya? Perma nomor 7 tahun 2022 ini melalui, kalau tidak melalui apa tadi, alamat elektronik ya, melalui Iya. Pos melalui tercatat, pos ya. atau surat tercatat. Surat tercatat yang saat ini yang Kerjasamanya dengan MOU-nya dengan pos Indonesia. Walaupun dengan beberapa permasalahan ya di daerah ini, tetapi ini masih tetap dijalankan, tetap dipedomani ya, dilaksanakan. Nah, ini yang menjadi permasalahan biasanya di lapangan. Ya, di situ kan ada aturan kalau tidak bertemu yang bersangkutan, maka surat itu bisa diserahkan kepada orang yang serumah. bukan Serumah orang dengan yang dipanggil Oh, maksudnya. orang yang tergugat, serumah ya. dengan yang dipanggil. Berarti tergugat. otomatis keluarga yang sama-sama di rumah Iya, itu ya Bu. sama-sama di tempat tinggal yang ditunjuk. Kalau seandainya kita kan nggak tahu ya petugas posnya, ternyata di situ di teras itu ada orang, nggak tahu itu siapa. Oh, mencari tergugat atau penggugat mau menyerahkan, tergugat tentunya ya, tergugat mau menyerahkan surat itu, tergugatnya tidak ada, sudah saya titip, itu nggak boleh ya Bu, harus dipastikan ya apakah orang itu orang Orang serumah yang atau serumah tidak atau ya. bukan, ya. Harus dipastikan itu Iya, ya. Jadi betul. walaupun ada di teras Ada rumah di teras, itu siapa ya. tahu dia orang lagi capek jalan-jalan ya. Kita orang itu tidak kenal Nggak siapa. kenal tapi yang dia mau dipanggil, tanda nah, tangan Bu. itulah. Wah, itu yang repot ya. Nah, kalau memang tidak ada, kembali dilaksanakan ke kelurahan. Ya, ini kalau kelurahan kan seperti panggilan dulu juga ya, Ya. diterima oleh pejabat kelurahan. Tapi ada yang salah juga pemahamannya Mbak. Jadi ke kelurahan nggak ada Pak Lurahnya, diberikan pada orang yang serumah dengan Pak Lurah. Itu kan salah ya, salah. Karena itu bukan pejabat. Iya. Orang yang serumah itu maksudnya orang yang serumah dengan orang yang dipanggil. Panggil tadi yang ya. serumah ya Bu. Iya, bukan Kalau serumah Pak dengan- Lurah nggak bisa Ya, yang nggak serumah bisa. ya. Nanti diberikan istrinya Pak Lurah. Harus pejabat di kelurahan Iya, tersebut. betul, Iya. betul, Mbak. Tidak boleh ke rumah Pak Lurah dititipkan istrinya atau anaknya, tidak boleh, karena yang diserai apa yang diberikan apa yang dititipi itu karena jabatannya bukan orangnya Iya, ya Bu. iya, Ya, betul. Oke. Kemudian kalau nanti misalnya alamat rumahnya salah, kemudian kan atau tidak diketahui, panggilan itu retur ya istilahnya, kembali ke pengadilan. Nah, maka majelis berkewajiban untuk menanyakan pada penggugat alamatnya itu yang sebenarnya yang mana, karena ini tidak diketahui kalau ini salah, mana yang betul itu yang mana, agar diinformasikan. Maka penggugat menginformasikan kepada hakim untuk melakukan pemanggilan berikutnya gitu. Kalau seandainya penggugatnya tahu saya ya apa alamatnya itu, tapi ternyata kan kalau di pos itu kan alamat tidak diketahui, Tidak kadang kayak gitu ya Bu. diketahui, ya, dan Ya. apa namanya petugas pos juga sampai ke kelurahan ternyata tidak diketahui, maka dilakukan dengan pemanggilan umum. Lah, pemanggilan umum di Perma nomor 7 tahun 2022 ini melalui diumumkan di website Websitenya pengadilan. Website pengadilan. Yang kedua papan pengumuman pengadilan dan juga papan pengumuman pemerintah setempat. Itu yang dituangkan di dalam Perma nomor 7 tahun 2022. Jadi itu dipersamakan sama itu ya Bu, yang pihak gaib itu ya, kayak itu ya. Iya.
Tapi ini di Perma ini Ini aturannya seperti ini. Mbak. Ya. Yang retur tadi ya, yang Iya, tidak yang diketahui alamatnya bisa di apa namanya Pak, di Panggilan Panggilan umumnya umum, tadi istilahnya melalui panggilan diumumkan di website, di papan pengumuman pengumuman pengadilan, pengadilan dan papan pengumuman pemerintah setempat. oke, Tuh. ya. Memang Jadi banyak permasalahan di di lapangan ya Bu ya. Betul di Ya, lapangan. untuk panggilan tercatat ini memang kita kan baru beberapa tahun ini ya. Iya. Jadi masih apa namanya ada perbaikan antara Mahkamah Agung tentunya dengan pos sebagai Iya, pelaksana. mungkin nanti dalam Monef ya dengan berbagai permasalahan yang ada akan ada perubahan yang lebih baik lagi sehingga kita di dalam memutus itu betul-betul apa ya dengan data yang valid ya. Hakim juga yakin bahwa ini sudah Berarti benar gitu kan. panggilannya juga sudah panggilan yang sah ya Bu? Ya, yang sah, yang resmi ya seperti itu. Karena apa petugas pos itu kalau di Jawa masih lumayan ya, tapi begitu kita di luar Jawa, saya kan pernah bertugas di luar Jawa, itu kadang-kadang tidak hanya satu kecamatan, itu satu kabupaten, itu satu petugas posnya. Sehingga tidak mungkin untuk setiap hari mengambil panggilan ke pengadilan, setiap hari juga mengantarkan panggilan ke pengadilan. Nah, itu kan menjadi hambatan ya dalam ya. kita memberikan pelayanan pada masyarakat. Panggilan itu juga ada aturannya ya Bu, Iya. sebelum sidang berapa hari itu 3 kan. hari. Kalau posnya saja petugasnya cuma beberapa orang, tidak mungkin mengakomodir panggilan-panggilan yang Iya. tentunya jarak juga yang harus Betul. diperhitungkan itu ya. Kalau di luar Jawa kan Jaraknya. satu kecamatan itu sama dengan satu kabupaten jaraknya. Satu kabupaten sama dengan satu provinsi. Itu kan jauh Petugasnya sekali. terbatas sekali Betul, ya. betul. Oh, Nah, ya. jadi- Padahal itu pos yang milik pemerintah ya Bu. Iya. Ya. Oke, Sobat Potas, perlu kita ketahui panggilan saat ini dilakukan dengan pos tercatat. Mahkamah Agung selalu melakukan perbaikan dan tentunya perbaikan ini juga untuk para pihak yang berperkara. Mungkin bisa dilanjut Ibu? Iya. Tadi bukti-bukti sudah dibahas Sampaikan ya, tentang iya. bukti. Tentang sekarang tentang yang terakhir adalah tentang putusan. Putusan ini harus diupload pada hari yang sama. Pada hari dan tanggal yang sama itu disebutkan dalam pasal 26 ayat 3 ya. Karena putusan itu dibacakan secara elektronik ya pada saat itu juga diuploadnya. Jadi tidak boleh menunggu besok-besok ya. Karena itu terkait dengan penghitungan Hari tadi tenggang ya, waktu, tenggang waktu. ya untuk upaya hukum. Jadi putusan itu pembacaan ya pembacaan dan penguploadan itu dilakukan pada hari dan tanggal yang sama. Ya. One day publish Oleh kalau karena istilah. itu dihimbau kalau memang belum fix benar Jangan putusan itu jangan dibacakan. dibaca. Ya. Realnya dianggap dibaca, tapi ternyata belum diupload. Padahal di berita acaranya sudah dimuat, itu sudah dibacakan. Tanggal sekian, tanggal 12 ya juga harus Nanti tanggal kan 12 akan ya. terjadi perbedaan dan terjadi permasalahan. Ya, itu Penghitungan tadi ya Bu hari ya. Iya, ini merangsang untuk adanya pengaduan masyarakat ya, terhadap layanan kita yang kurang betul. Nah, ini note untuk majelis hakim dan panitera sidang. Pembacaan putusan harus memang putusan itu sudah benar-benar fix baru dibacakan, dan panitera sidang atau PP-nya harus hari itu juga mempublish putusan. Iya. Supaya tadi tidak ada rangsangan terus Pengaduan. untuk ada pengaduan ya, karena memang IKOT itu dibuat oleh Mahkamah Agung dengan pelayanan cepat ya Bu ya. Iya. Dan kita harus meresponnya dengan cepat pula. Oke. Nah, kemudian tadi kan terkait dengan sidang hybrid ya, Mbak. Hybrid, Bagaimana dengan tergugat yang tidak hadir? Tergugat yang tidak hadir ketika diputus, maka diberitahukan lewat surat tercatat sebagaimana panggilan yang tadi.
Nah, untuk penghitungan kalau tadi yang sidang elektronik itu dihitung ya pada Upload. di-upload itu ya. Iya. Kemudian kalau untuk yang tidak hadir diberitahukan dengan surat tercatat, maka penghitungannya itu sejak diterima pemberitahuan tersebut ya, bukan dikirim. Walaupun contoh Ibu, walaupun tadi putusannya tanggal 12 Agustus, kan harus diupload 12 Agustus, sudah diupload 12 Agustus. Iya. Tapi tergugatnya tadi tidak hadir kan Iya. itu kan. Akhirnya ada pemberitahuan surat tercatat. Nah, surat tercatat tersebut itu baru diterima tanggal 21. Nah, Iya. contoh ya, Bu. Berarti menghitungnya dari tadi diterima ya. Iya. Oke. Dengan apa namanya lacak pos itu ya. Ya. Pembeliannya Ada kayak itu. lacaknya posnya ya. Itu. Diterima yang bersangkutan tanggalnya itu ada di Iya. di itu ya notnya. Jadi jangan Notifikasinya. dihitung sejak dikirim, nanti akan dirugikan dia kan. Karena belum bisa nerima, saja ya, saja. bisa saja dikirim tanggal 20 baru diterimanya tanggal 21 karena tadi ya kendala-kendala di Betul. lapangan. Iya. Menghitung tenggang waktunya Tinggal itu waktunya yang mulai susah. diterimanya pemberitahuan putusan, bukan Iya. penguploadan tadi atau surat tercatat yang dikirim. Jadi diterimanya pemberitahuan tadi. Iya. Oke, ya. Sekarang ada ini Mbak, di Perma nomor 7 tahun 2022 ini ada perbedaan ya tentang putusan Perstek, kemudian ada Perset, Ya. tapi ada juga banding. Banding, Nah, ya. ini ada perbedaan di situ. Kalau misalnya di dalam putusan Perstek ya, yang dilakukan secara elektronik kan sekarang boleh ya. Ya. Ini kemudian yang tergugatnya mengajukan Perset, Z. penggugatnya mengajukan banding. Hmm. Ini mana yang Didahulukan atau yang diterima? dipakai yang Dipakai. mana? Nah, di sini di Perma nomor 1 tahun 2019 ini dulu ya persetnya dianggap gugur, bandingnya yang jalan. Tetapi di Perma nomor 7 tahun 2022 ketika ada verset, kemudian ada banding, maka bandingnya yang gugur. Verset dulu yang diperiksa ya, Bu. Iya, versetnya dulu diperiksa. Nanti kalau terhadap putusan verset ada yang banding. tidak terima lagi, baru nanti ada banding. upaya hukum banding. Itu perbedaan ya. Jadi yang Perma 1 2019 ketika ada upaya hukum Verstek itu ada verset, ada juga banding yang bersamaan, itu versetnya gugur. Ya. Jadi tidak sudah gugur. Kita yang Bandingnya lanjut. Bandingnya lanjut, tapi yang Perma Nomor 7. 7 ini diperiksa versetnya dulu, Iya. nanti dilanjut apabila ada banding, dilanjut banding gitu iya. ya. Oh, jadi versetnya diakomodir ya Bu yang ini ya. Karena ini apa ya masih memeriksa di tingkat pertama kan, dituntaskan dulu baru nanti kalau ada yang tidak terima lagi baru upaya hukum bandingnya itu dilanjutkan. Dilanjutkan. Mungkin itu yang perbedaan. Beberapa perbedaan yang ada di Perma 1 2019 diperbaharui secara diperbaharui dengan Perma nomor 2 tahun nomor 7 nomor diperbarui Mbak, dirubah dengan Perma nomor 7 tahun 2022. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu beberapa hal yang tentunya ini sangat bermanfaat bagi masyarakat pencari keadilan di pengadilan ya. Ini tadi catatan-catatan tadi perlu diketahui karena banyak perubahan-perubahan tadi ya. Jangan sampai kita sudah ada perubahan dengan Perma nomor 7 tahun 2022 masih ada yang mengetahuinya hanya Perma nomor 1 tahun 2019. Banyak sekali perubahan-perubahan yang tentunya perubahan ini adalah untuk kebaikan para pihak dan bagaimana pengadilan memberi pelayanan terbaik untuk para pihak. Ibu, kelihatannya untuk bincang-bincang kita
kali ini cukup atau mungkin ada lagi yang mau disampaikan Ibu? Untuk saya khusus untuk pengadilan ya, Okay. untuk pengadilan agama ketika dulu adanya fasilitas pojok ekot. Ya. Sekarang ini dengan adanya seluruh perkara itu harus ekot, maka pojok ekot itu tidak harus satu di pojok gitu ya. Nggak kelihatan kalau di pojok nanti ya. Bisa ekot hanya satu mejanya taruhnya di pojok, padahal sekarang itu semuanya harus diberikan layanan secara ekot. Maka meja ekot itu boleh lebih dari satu apabila perkaranya kan banyak. Jadi orang tidak ngantri. Kalau meja ekotnya hanya satu, yang datang 10 ya kelamaan nanti akan ada komplain, pelayanannya tidak prima lagi gitu Mbak. Ini catatan untuk pengadilan agama di Jawa Tengah khususnya. Jadi tidak harus satu meja ekot dan di pojok. Kenapa? Supaya masyarakat terlayani dengan cepat dan juga biar kelihatan. Kalau di pojok nggak kelihatan nanti malah bingung nyarinya, itu kan ya. Betul. Nah, ini mungkin tata ruangnya di PTSP harus di mix overnya ya Bu, diperbaharui lagi supaya memang kita benar-benar bisa memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat. Demikian Ibu untuk bincang kita pada kesempatan ini. Terima kasih kami sampaikan. Saya yakin ilmu-ilmu ini sangat bermanfaat bagi kita para aparatur peradilan agama di Jawa Tengah tentunya, dan untuk masyarakat di Jawa Tengah. Silahkan apabila masyarakat akan mengajukan perkara di pengadilan sekarang itu sudah sangat mudah. Karena apa? Kita bisa melakukan pendaftaran perkara itu tidak harus datang ke pengadilan. Kita bisa melakukan secara ikot, mendaftar dari rumah, itu sekarang sudah bisa. Yang jauh rumahnya dari pengadilan tidak usah sulit cari transport harus ke pengadilan. Mahkamah Agung melakukan inovasi-inovasi yang luar biasa untuk masyarakat pencari keadilan tentunya, supaya bisa mewujudkan pengadilan yang murah, yang cepat biaya ringan, yang cepat biaya ringan, tidak memberatkan kepada para pencari keadilan. Murah dan mudah. Tadi dengan inovasi itu selain murah juga mudah. Ya, itu yang diharapkan oleh Mahkamah Agung. Sobat Potas dimanapun Anda berada, demikian bincang kita kali ini tentang Perma nomor 7 tahun 2022. Insya Allah ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Ibu yang telah memberikan ilmu-ilmunya, pencerahan-pencerahannya kepada kita semua. Sampai bertemu lagi, berjumpa lagi dengan episode yang akan datang, tentunya dengan materi-materi yang sangat menarik dengan podcast PTA Semarang Super. Kepada semua Sobat Potas, jangan lupa like dan subscribe ya, subscribe YouTube Potas Pengadilan Tinggi Agama Semarang, supaya acara-acara ini dapat berjalan dan bermanfaat untuk kita semua. Demikian kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.